Tes 1 2 3. Official Manzi Sukabumi Kota hadir Pak. Minta doanya buat orang tua saya yang udah tiada, meninggal. Semoga orang tua Brad diterima di sisinya ya dan mendapat tempat paling baik di sisinya. Diampuni semua dosanya dan diberikan kesabaran untuk yang ditinggalkan. Tetap semangat ya Bradku. Aditya Alfarizi. Halo Bradku. Halo juga Brad. Salam dari Bangkok, Thailand. Sehat selalu Brad dan keluarga semuanya. Tetap semangat dan sukses selalu Bradku. Amin, amin. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga ya. Oke. SN Channel. Halo Bradku, salam dari Talaud, Sulawesi Utara. Sekali-sekali sebutkan nama kalau laki-laki Jola, kalau perempuan Sali. Gaskeun, mantap. Oke siap Bradku. Muhammad Irfan Nur Fauzi. Request nama Kosim Brad. Oke siap. Oke, sebuah film underrated yang keren banget menceritakan tentang komplotan para perampok kejam yang wah, edun bat ini mah. Skuyah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Pada tahun 1999, Bank Sentral Tiongkok mengeluarkan seri terbaru mata uang untuk membantu perekonomian agar berkembang menjadi semakin pesat. Pemerintah mengirimkan uang-uang itu ke daerah yang gak terlalu maju agar bisa menjadi stimulus ekonomi oleh masyarakat. Pada suatu hari, tepatnya di sebuah stasiun, kita diperlihatkan dengan komplotan perampok yang akan beraksi merampok uang-uang itu. Mereka adalah pemimpin tim bernama Luo, si cantik manis sedikit jutek Xiaolan, dan mamang-mamang gondrong bernama Dong. Saat kereta yang mengangkut uang berhenti, Luo langsung memberitahu Xiaolan dan Dong agar segera bersiap. Setelah kereta berhenti, mereka menggunakan topeng lalu dengan cepat menyerang para petugas dan aksi perampokan itu pun dimulai. Suasana menjadi sangat menegangkan, membuat semua orang melarikan diri karena takut tertembak. Luo dan Dong terus menghajar para petugas yang berjaga, sedangkan Xiaolan menyiapkan mobil untuk kabur. Mereka dengan mudah mengalahkan para petugas, lalu mulai mengambil semua uang yang ada. Sebelum pergi, mereka menyadari bahwa para polisi udah mendekat, lalu Luo memberikan sebuah bom kepada petugas bank dan menarik pinnya agar jika dilepaskan, bom tersebut akan meledak. Dan inilah Punishable. Scene berpindah memperlihatkan sebuah kasino yang dipandu oleh wanita cantik sampai-sampai membuat para pemain melongo. Mereka benar-benar gak bisa berpikir jernih dan sama sekali gak berharap menang karena pikiran udah sangat kotor. Aduh. Kemudian si pemilik kasino yang kita panggil Kosim aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, datang meminta wanita itu pergi karena kasihan pada para pemain. Kosim meminta pekerja lain untuk menggantikan agar para pemain fokus karena jika nanti mereka kalah, suka banyak alasan dan malah menuduh kasino Kosim curang. Gak lama tiba-tiba datang sekelompok preman yang dipimpin oleh pemilik kasino lain yang kita panggil aja dia Jola, requestan dari Brad kita yang satu ini ya. Jola langsung memanggil Kosim karena telah berani mendirikan kasino di wilayah kekuasaannya. Bukannya ketakutan, Kosim malah mengejek Jola karena kumisnya unik. Sontak Jola sangat marah hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan.
Anak buah Kosim dan Jola saling menghajar satu sama lain, tapi Kosim tetap santai sambil menghirup sisa. Dikarenakan udah gak terkendali, Kosim pun memutuskan terjun langsung menghajar satu persatu anak buah Jola. Kemudian datang seorang polisi yang sangat disegani bernama Kapten Cheng dan bawahannya bernama Gong Jun. Mereka yang tadinya saling berkelahi akhirnya bisa dipisahkan dan semua digiring ke kantor polisi. Saat akan kembali ke kantor polisi, tiba-tiba Kapten Cheng mendengar sebuah ledakan dari stasiun yang gak lain dan gak bukan adalah ulah dari Luo. Setibanya di sana, Kapten Cheng langsung menyelidiki apa yang terjadi dan menemukan bahwa para perampok itu berhasil mengambil uang yang jika dirupiahkan senilai 24 miliar rupiah. Dari hasil pengamatan, Kapten Cheng langsung tahu bahwa para perampok itu berjumlah 3 orang. Mereka melarikan diri dengan mobil van dan menggunakan senjata keluaran tahun lama dengan sebuah granat. Kapten Cheng pun berjanji akan menangkap para perampok itu. Di lain sisi, para perampok sangat senang karena berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak. Saking senangnya, Dong bahkan berpikir jika dia bisa berjudi sepanjang waktu sampai semua uang itu habis. Aduh, malah judi. Berbeda dengan Dong, Xiaolan justru terlihat biasa aja, bahkan menanyakan kapan mereka akan hidup normal dan berhenti menjadi perampok. Mendengar itu, Luo sempat kesal karena Xiaolan sepertiga bersyukur, padahal kini hidup mereka jauh lebih baik. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Xiaolan dan Dong adalah adik kakak yang diurus oleh Luo karena mereka dibuang oleh orang tuanya. Meskipun Luo masih ingin terus merampok, tapi dia akan mempertimbangkan perkataan dari Xiaolan. Kemudian Luo membagi uang itu sambil mengingatkan agar jangan digunakan sembarangan karena pasti mudah terlacak. Luo juga berkata agar mereka jangan melakukan kebodohan apapun. Scene berpindah memperlihatkan Kapten Cheng lagi mengumpulkan tim untuk menyusun rencana mencari dan menangkap para perampok. Di tengah-tengah itu, pimpinan polisi memarahi Kapten Cheng karena gak memberitahu operasi yang akan dilakukan, padahal Cheng belum ditugaskan menangani kasus perampokan, ditambah ada teknologi baru yang bisa digunakan memantau para perampok. Terjadi ketegangan di antara mereka dan Gong Jun dengan sigap menahan Kapten Cheng agar gak kelepasan. Kemudian si pimpinan polisi memanggil polisi cantik bernama Zoli dan menugaskannya bersama Kapten Cheng dan Gong Jun agar pergi mengawasi kelompok Kosim dan Jola. Di malam hari, Kapten Cheng mengajak Gong Jun dan Zoli pergi ke pusat keramaian untuk memasang beberapa kamera pengawas. Dikarenakan masih terlihat sinis, Gong Jun mengingatkan Kapten Cheng agar bersikap baik pada Zoli karena bagaimanapun dia juga adalah polisi. Tapi Kapten Cheng gak peduli, bahkan seolah merasa kehadiran Zoli gak terlalu dibutuhkan. Tentu Zoli marah karena merasa gak dihargai. Merasa diajari oleh anak kemarin sore, Kapten Cheng merasa kesal lalu menjelaskan meskipun dia berada dalam mobil, tapi dia tahu dengan apa yang terjadi di tengah keramaian itu. Dia pun menjelaskan mulai dari siapa aja yang berkuasa di tempat itu dan apa aja yang ada di dalam sana. Kapten Cheng berkata bahwa dia lagi menunggu karena berdasarkan hasil pengamatan, kelompok Kosim akan membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, Dong tengah bermain di kasino tempat Kosim, tapi karena kalah terus, dia pun sampai kehabisan uang. Dong menawar agar dia bisa bermain meskipun dengan taruhan kecil, tapi Kosim gak bisa memenuhi kemauan Dong dan malah menyarankan agar meminjam uang pada orang yang telah dia siapkan. Jika nanti Dong menang, maka Dong harus membayar uang serta bunga yang telah dia pinjam. Setelah Dong pergi, Kosim menerima pesan bahwa semua anak buahnya telah bersiap. Ternyata saat ini Kosim tahu bahwa lagi diawasi oleh polisi karena kejadian keributan dengan kelompok Jola kemarin. Dia pun segera memerintahkan semua anak buahnya sengaja menyerang para pedagang di sana. Dan itu sengaja dilakukan karena Kosim merasa muak terus diawasi oleh polisi. Anak buah Kosim pun mulai merusak semua warung milik pedagang yang ada di wilayah kekuasaan Jola. Hal itu tentu membuat anak buah Jola marah hingga akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan.
Kejadian tersebut membuat Kapten Cheng dan yang lain terpancing, lalu mereka pun segera melerai keributan. Zoli meminta mereka untuk berhenti, tapi sama sekali gak ada yang mendengar dan dengan terpaksa Kapten Cheng dan yang lain ikut bertarung melawan mereka. Sementara itu Dong kembali kalah dalam berjudi dan udah gak punya uang lagi yang bisa ditaruhkan. Dong sangat kesal hingga menuduh kasino Kosim penuh dengan kecurangan. Dong hampir baku hantam dengan seorang pemain, tapi dia memilih pergi. Melihat itu Kosim langsung menahan Dong karena dia harus membayar hutang dulu. Terjadi ketegangan di antara mereka karena Dong gak diizinkan pulang, padahal dia akan kembali lagi untuk membawa uang. Tapi Kosim sama sekali gak mengizinkan sambil memerintahkan para pemain keluar dan meminta anak buahnya agar menutup kasino. Dong dikepung lalu Kosim berkata jika Dong pergi maka dia harus memotong tangannya sebagai ganti rugi. Dong jelas gak terima dan tanpa pikir panjang langsung menyerang anak buah Kosim. Dong sempat membuat anak buah Kosim kewalahan, tapi karena jumlahnya gak seimbang, Dong dibuat terpojok. Kosim meminta anak buahnya menggeledah Dong dan berhasil menemukan satu lembar uang bernilai 100 renminbi atau jenis uang keluaran terbaru. Tentu Kosim sangat gak menyangka karena uang itu merupakan keluaran terbaru yang belum lama ini baru aja dirampok. Tanpa pikir panjang, Kosim menghubungi Luo agar membawa uang tebusan jika masih ingin melihat Dong selamat. Akhirnya Luo dan Xiaolan segera menemui Kosim untuk menyelamatkan Dong. Tapi sangat disayangkan mereka malah bertemu dengan Kapten Cheng. Luo pun merasa panik, tapi Luo berpura-pura mengajak Xiaolan untuk jalan-jalan. Dikarenakan gak mencurigakan, akhirnya mereka pun dibiarkan pergi. Luo kembali dihubungi oleh Kosim meminta agar segera membawa tebusan saat ini juga. Tapi dikarenakan kondisi gak kondusif dan banyak polisi, Luo meminta keringanan bahwa uang tebusan itu akan dibayarkan besok. Pada keesokan hari, Kosim merayakan ulang tahun ibunya dan mengundang semua orang yang selama ini telah membantu bisnis kasino miliknya. Meskipun sempat bersitegang, Kosim akhirnya memilih damai dengan Jola dan hanya akan bertarung sebagai pengalihan aja. Jola bahkan sampai memberikan kado istimewa untuk ibu Kosim dan tentu membuat Kosim sangat senang. Gak lama Luo dan Xiaolan mendatangi Kosim berniat ingin memberikan tebusan agar Dong bisa dibawa pulang. Luo melemparkan tas berisi uang dan membuat Kosim kesal karena Luo sama sekali gak punya sopan santun. Kemudian Kosim memerintahkan anak buahnya membawa Dong dan tanpa pikir panjang, Luo langsung mengajaknya pulang. Tapi Kosim memerintahkan anak buahnya untuk menahan mereka karena Kosim tahu bahwa Lo punya uang hasil perampokan dan dengan senang hati Kosim ingin berteman dengan mereka. Kosim mengajak Luo dan Xiaolan bersantai sejenak sambil menikmati beberapa gelas minuman. Ternyata ajakan Kosim itu bukan tanpa tujuan, melainkan ingin minta bagian sebanyak 1 juta renminbi atau sekitar 2,4 miliar rupiah dari hasil perampokan. Dan jika menolak, maka Kosim akan melaporkan Luo pada polisi. Tentu Luo gak terima karena dia udah susah payah merampok, tapi ujug-ujug ada orang yang gak dikenal minta bagian. Suasana pun berubah menjadi tegang karena Kosim mengancam dan Luo langsung melempar air ke wajah Kosim. Xiaolan mencoba menenangkan dan akan membawa uang yang diminta oleh Kosim. Di waktu yang sama, para polisi bergerak menuju tempat Kosim dan Jola untuk menangkap mereka karena kemarin menyebabkan kekacauan. Kapten Cheng yang baru tiba di kantor ikut ke lapangan hingga Gong Jun dan Zoli ikut menemani. Kembali ke Kosim meskipun udah disiram air, tapi dia tetap menahan emosi. Dari kejauhan, Kosim melihat Xiaolan datang sambil membawa tas, tapi kemudian
Terjadi aksi baku tembak di antara mereka karena ternyata Xiaolan membohongi Kosim. Seperti biasa agar aksi mereka gak ketahuan polisi, Luo dan yang lain menggunakan topeng. Mereka terus menembaki Kosim dan Jola serta para polisi yang udah tiba di sana. Di sisi lain, Kapten Cheng yang baru tiba, dia pun segera ikut ke dalam arena pertempuran. Luo terus mengejar Kosim, berniat akan menghabisinya demi membuat perhitungan. Kapten Cheng terus berpikir menyusun strategi karena meskipun musuh sedikit tapi punya persenjataan lengkap. Tiba-tiba Kapten Cheng melihat sebuah bom dilemparkan ke arah polisi dan dengan cepat dia pun melindunginya. Beruntung Kapten Cheng masih selamat dan dia pun segera mengejar Luo dan yang lain. Di saat yang sama Luo terus mengejar Kosim hingga berhasil melepaskan tembakan tepat mengenai kakinya. Saat Luo dan Dong akan menghabisi Kosim, tiba-tiba datang para polisi. Di tengah-tengah itu, Zoli melihat baku tembak tersebut dan buru-buru mengejar hingga akhirnya Zoli segera bersembunyi karena Luo dan Dong terus melepaskan tembakan. Tapi semua itu gak lama karena Kapten Cheng dan para polisi datang membuat Luo dan yang lain segera pergi. Kapten Cheng menarik Zoli keluar dari mobil sambil memarahinya karena hal itu sangat berbahaya. Tapi Zoli gak terima karena dia harus belajar kondisi lapangan. Ditambah Zoli juga gak bisa tinggal diam melihat penjahat tepat berada di hadapannya. Kemudian Gong Jun memberitahu Zoli bahwa Kapten Cheng sebenarnya paham dengan maksud dan tujuan Zoli. Tapi Kapten Cheng harus melindungi rekan kerjanya selama di lapangan. Pada keesokan hari, petinggi polisi mengadakan rapat membahas kasus perampokan tempo lalu serta kejadian kemarin. Petinggi polisi menyadari bahwa 3 penjahat yang gak lain dan gak bukan yaitu Luo, Dong, dan Xiaolan sangat mirip dengan perampok uang di stasiun. Atas hal itu, petinggi polisi mempercayakan kasus tersebut kepada Kapten Cheng. Liu Jinlong 很可能知道这伙人的底细，所以才招来杀身之祸。 Kemudian Kapten Cheng menjelaskan jika penyidikan awal bisa dimulai dari Kosim agar bisa tahu siapa 3 orang penjahat itu. Seketika Zoli memberitahu bahwa dia mendapat kabar bahwa Kosim bersembunyi di sebuah hotel karena saat ini lagi berlindung dari para penjahat. Kapten Cheng pun memerintahkan Zoli agar menyelidiki tempat persembunyian 3 penjahat itu, sementara Kapten Cheng dan Gong Jun akan mencari Kosim. Pada malam hari, Zoli dan para polisi pergi ke sebuah hotel mencari Luo dan para konco. Dengan sangat hati-hati, Zoli masuk ke tempat tersebut, tapi sama sekali gak ada orang. Dikarenakan sangat penasaran, Zoli membuka spray dan ternyata di baliknya terdapat tumpukan uang yang sangat banyak hasil perampokan. Di lain sisi, Dong, Luo, dan Xiaolan membakar mobil demi menghilangkan jejak. Xiaolan terus memarahi Dong karena ulahnya yang kecanduan judi membuat mereka kini berhadapan dengan masalah. Sontak Luo langsung menggablok Dong karena gak mendengarkan perintah. Luo meminta Dong segera pergi dan gak usah menemuinya lagi jika masih bedegong, anjir kot bedegong, dan gak mau nurut. Dari sana mereka pergi ke tempat persembunyian Kosim karena udah mengetahuinya dan tanpa berlama-lama langsung menghajarnya. Kosim pun dihabisi dengan sangat kejam hingga akhirnya dia pun tewas. Tapi saat akan pergi mereka menyadari bahwa para polisi udah berdatangan. Mereka segera bersiap dan seperti biasa menggunakan topeng agar identitas mereka gak ketahuan. Saat akan menarik pelatuk, seketika Kapten Cheng menyadari hal itu dan kemudian terjadi aksi baku tembak di antara mereka sampai Gong Jun harus terkena tembakan karena berusaha melindungi Kapten Cheng. Kapten Cheng segera mengejar mereka, tapi Luo dan yang lain bisa keluar dari hotel dan pergi melarikan diri.
Kapten Cheng kembali mengecek kondisi Gong Jun yang terkena tembakan. Dia meminta agar segera menghubungi ambulan agar Gong Jun bisa segera diselamatkan. Kapten Cheng terus menguatkan Gong Jun, tapi karena udah kehabisan banyak darah dan peluru tembus ke organ vital, akhirnya Gong Jun pun tewas. Sementara itu Luo dan yang lain terus tancap gas, tapi Siolan mendadak oleng dan berhenti mengemudikan mobil. Sontak semua menjadi panik karena punggung Siolan terkena tembakan. Dong segera mengambil alih kemudi dan buru-buru tancap gas membawa Siolan ke rumah sakit. Tapi karena takut ketahuan oleh polisi, Siolan meminta agar dibawa pulang ke rumah aja. Mereka pun memilih menginap di sebuah hotel dan merawat Siolan dengan pengobatan seadanya. Dalam kondisi sekarat, Siolan meminta agar Dong berhenti main judi. Siolan juga minta maaf pada Luo karena selama ini telah merepotkannya. Sebelum berpulang, Siolan berpesan agar Luo dan Dong berjanji bahwa mereka gak akan merampok lagi dan mulai menjalani kehidupan yang normal. Kepergian Siolan tentu membuat mereka sangat bersedih. Luo sampai menodong senjata pada Dong agar membawa Siolan ke rumah sakit, tapi Dong menolak karena Siolan udah meninggal dan gak bisa lagi diselamatkan. Aduh. Beberapa hari kemudian Kapten Cheng memimpin rapat untuk segera menangkap para perampok. Di tengah-tengah itu Kapten Cheng merasa ada yang kurang karena biasanya bangku selalu penuh, tapi kini menjadi kosong karena Gong Jun telah tiada. Dia pun berjanji akan segera menangkap para perampok. Sementara itu Luo dan Dong mengubur Siolan di tepi sebuah pantai. Mereka mengadakan upacara sederhana dengan memberikan bunga untuk menemani kepergian Siolan. Dikarenakan jalan mereka udah semakin gak jelas, Dong menanyakan pada Luo apa yang harus dilakukan. Luo pun menunjukkan sebuah koran yang mana mereka akan kembali melakukan aksi perampokan. Kemudian mereka mulai mengawasi target perampokan sambil menyusun rencana agar aksi mereka mudah dilakukan. Luo sangat tertarik dengan sebuah bank dan beberapa toko perhiasan. Dikarenakan butuh modal untuk aksi yang besar, Dong pun memulai dengan aksi yang kecil. Di keesokan hari, kabar perampokan itu sampai ke Kapten Cheng hingga dia pun mengajak Zhou Li untuk menyelidiki kasus itu. Mereka sampai di tempat di mana Luo dan Dong sering mengawasi sebuah bank. Kapten Cheng bertanya-tanya karena gak mungkin Luo akan melakukan aksi perampokan di sebuah bank kecil yang letaknya sangat jauh di pinggiran kota. Di sana Kapten Cheng melihat beberapa puntung rokok yang ditinggalkan sambil terus mencari petunjuk. Dari sana Kapten Cheng kembali mengadakan rapat untuk melakukan penangkapan terhadap para perampok. Diketahui sebenarnya Luo dan Dong akan merampok sebuah pabrik yang memproduksi emas lebih dari 1.000 kg per tahun. Mereka akan membuat pengalihan agar para polisi fokus di bank, padahal aksi sebenarnya yaitu merampok pabrik pembuatan emas. Singkat cerita, Luo dan Dong terus mengawasi kawasan pabrik itu agar bisa mengetahui sistem keamanan dan siapa aja orang dalam yang bisa dimanfaatkan. Mereka berhasil menemukan orang itu yang mana merupakan seorang pegawai. Berawal dari kebaikan yang udah terencana, mereka membantu pegawai itu karena saat akan pergi bekerja, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Setelah berhasil mendapatkan orang dalam, Luo dan Dong pergi menemui temannya, meminta perlengkapan dan senjata. Luo bertemu dengan teman lamanya dan Dong segera mencoba beberapa senjata yang telah disiapkan. Tapi karena gak punya uang, dengan sangat kejam Dong menghabisi mereka. Untuk menghilangkan jejak, Luo dan Dong sampai membakar mayat mereka. Wah, gila, sadis. Pada malam hari, Luo dan Dong mengajak si pegawai pabrik untuk minum sambil minta agar mengajak Dong menjadi pegawai pabrik. Dalam sekejap mereka menjadi sangat akrab hingga Dong akan dimasukkan menjadi pegawai pabrik.
Beberapa hari kemudian Kapten Cheng menerima kabar bahwa tim kepolisian menemukan jasad perempuan dikubur di tepi pantai. Kapten Cheng segera memeriksa jasad wanita itu dan menyadari bahwa si wanita belum lama meninggal. Saat mencari petunjuk lain, Kapten Cheng melihat koran yang membungkus buket bunga bertuliskan bahwa jasad itu adalah Xiaolan yang mana merupakan komplotan perampok. Kemudian Kapten Cheng mengambil buket bunga dan dia pun merasa seolah menemukan petunjuk karena dalam koran itu terdapat berita pabrik yang memproduksi emas. Gak lama Kapten Cheng pergi ke pabrik itu untuk menanyakan sistem keamanan dan kali aja ada kecurigaan lain. Kapten Cheng menyadari jika pabrik tersebut sangat ketat, bahkan untuk polisi aja gak bisa masuk sembarangan dan harus menjalani SOP. Kemudian Kapten Cheng berbicara empat mata dengan manajer pabrik, memberitahu bahwa harus bersiap karena bisa jadi akan ada aksi perampokan. Tapi si manajer hanya tertawa karena pabrik itu udah dilengkapi dengan sistem pengamanan yang canggih. Seketika Kapten Cheng melihat foto Dong yang ternyata baru aja diterima kerja karena dimasukkan oleh orang dalam. Meskipun gak tahu Dong siapa, Kapten Cheng merasa curiga, apalagi hal itu bisa jadi celah karena setiap pegawai pabrik boleh merekomendasikan siapapun untuk bekerja asalkan saling mengenal. Di sisi lain, Luo dan Dong sangat terkejut karena kuburan Xiaolan udah dibongkar. Mereka benar-benar sangat bersedih karena saking gak punya uang, mereka gak bisa menguburkan Xiaolan dengan layak. Luo pun berjanji akan melakukan aksi perampokan sebaik mungkin dan setelah itu akan menjalani kehidupan yang normal. Beberapa hari kemudian, si pegawai pabrik menjemput Luo dan Dong karena hari ini akan mulai masuk kerja. Di saat yang sama, Kapten Cheng menugaskan para polisi agar bersiaga karena dari pengamatannya, aksi perampokan akan segera dilakukan. Demi meyakinkan manajer pabrik, Kapten Cheng bercerita bahwa awalnya dia curiga para perampok akan beraksi di sebuah bank. Tapi ternyata itu hanyalah pengalihan karena aksi perampokan yang sebenarnya akan dilakukan di pabrik emas. Dia sangat yakin bahwa pegawai baru yang diterima merupakan salah satu dari komplotan para perampok. 1 jam kemudian, tepatnya di sebuah bank, terjadi aksi perampokan. Ternyata para perampok di sana disuruh oleh Luo dan berhasil diamankan oleh para polisi. Kabar tersebut sampai kepada Kapten Cheng dan dia pun memerintahkan semua polisi agar bersiaga. Mereka telah menunggu beberapa jam tapi Luo dan Dong sama sekali belum terlihat di pabrik. Hal itu membuat si manajer pabrik marah pada Kapten Cheng karena dia menyuruh para pegawai menghentikan produksi dan tentu membuat kerugian untuk pabrik. Si manajer berkata saking takutnya dia sampai memindahkan semua emas ke tempat lain. Sontak Kapten Cheng sangat marah karena pantas aja Luo dan Dong gak menampakkan diri karena mereka pasti udah tahu bahwa semua emas di sana telah dipindahkan. Ternyata emang benar Luo dan Dong saat ini tengah mengejar mobil pengangkut emas batangan karena sebelumnya udah mendapatkan informasi dari orang dalam. Luo merasa bahwa saat ini mereka satu langkah di depan para polisi. Dong terus tancap gas hingga berhasil melihat mobil pengangkut emas itu. Tanpa hambatan berarti mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan tentu sangat senang karena tumpukan emas berada tepat di depan mata. Saat akan mengambil semua emas itu, secara mengejutkan para polisi datang. Dikarenakan gak ada pilihan lain, aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Kapten Cheng, Zhou, serta para polisi terus menembaki Luo dan Dong. Tapi meskipun mereka hanya berdua, mereka sangat sulit dikalahkan karena punya banyak amunisi. Luo dan Dong pun berpisah agar kekuatan polisi bisa terpecah dan mereka bisa mendapat kesempatan untuk kabur. Dengan sangat nekat, Dong menyerang para polisi karena setelah kepergian Xiaolan, Dong merasa hidupnya gak punya tujuan lagi. Dalam keadaan sekarat, Dong menabrakkan mobilnya, membuat para polisi sangat kewalahan. Sambil kesakitan, Dong mendekat kepada para polisi sambil membawa 2 bom untuk bunuh diri dan kemudian
Di lain sisi, Luo kini berhadapan langsung dengan Kapten Cheng. Mereka saling beradu tembakan sambil terus tancap gas sampai masuk ke dalam sebuah pabrik. Kemudian Kapten Cheng segera keluar dari mobil bersiap menyerang Luo yang masih terbaring. Kapten Cheng menarik Luo keluar, tapi Luo balik melawan. Dengan semua tenaga yang tersisa, Kapten Cheng bertarung melawan Luo, tapi ternyata Luo sangat tangguh. Awalnya Kapten Cheng terus dihajar, tapi bisa membalikan keadaan. Tentu Luo gak ingin tinggal diam, dia pun mengeluarkan semua kemampuan menghajar balik Kapten Cheng. Luo berhasil membuat Kapten Cheng gak berdaya sampai gak bisa balik menyerang lagi. Tapi merasa Luo udah kehabisan tenaga, Kapten Cheng memanfaatkan momen itu dan balik menghajar Luo. Gak lama Zoli dan para polisi datang segera menyelamatkan Kapten Cheng dan memeriksa kondisinya. Kapten Cheng sangat senang karena dia bisa menangkap Luo, tapi tiba-tiba dia malah pingsan. Penangkapan Luo berhasil membuat Kapten Cheng dan Zoli naik jabatan. Kini Luo mendapat hukuman pidana seumur hidup serta penyitaan semua harta pribadi karena telah terbukti melakukan perampokan dan kejahatan yang sangat keji. Beberapa waktu kemudian, Kapten Cheng pergi ke makam Gong Jun membawa beberapa sesajen serta bunga. Kapten Cheng bercerita bahwa dia berhasil menangkap para perampok yang paling dicari. Dia sangat merindukan Gong Jun, tapi Gong Jun gak perlu khawatir karena ke depan ada Zoli yang bisa menggantikannya. Sebelum pergi, Kapten Cheng dan Zoli memberikan penghormatan terakhir dan berterima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Gong Jun. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Hujan. Okelah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Okelah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.